Saudara kalau sudah menyimpang, makin lama menyimpangnya makin besar. Karena itu kita belajar, saudara. Belajar peka terhadap pimpinan Tuhan. Supaya kita tidak menyimpang. Andai kata kita menyimpang sedikit, kita langsung kembali. Enggak sampai terlalu jauh. Good morning, selamat pagi, shalom buat jemaat kekasih Tuhan. Di baik ini, saya juga mau menyapa semua jemaat global kita yang ada di seluruh dunia, para YouTube subscribers yang hampir mencapai 3.000 orang hari ini. Saudara, hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Mengatasi Dilema. Ya. Saudara tahu arti dilema adalah sesuatu yang serba salah, ya. Apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara putuskan, serba salah, ya. Nggak ada yang benar. Ya. Nah, saudara, hidup ini tidak pernah lepas dari dilema ini. Karena apa? Karena kita ini tidak sempurna. Keputusan-keputusan kita tidak sempurna. Apapun yang kita pikirkan, kita katakan, kita lakukan, tidak sempurna. Kita sering mengambil keputusan yang sifatnya emergency. Apa artinya? Yang saya maksudkan keputusan emergency ini adalah keputusan yang saudara ambil tanpa bisa berpikir panjang. Bukan tidak mau berpikir panjang, tetapi situasinya membuat saudara tidak bisa berpikir lebih lama. Saudara harus segera memutuskan, mengambil keputusan, dan itu saudara lakukan karena sifatnya emergency. Sehingga kita tidak yakin apakah keputusan kita itu benar apa salah, kita nggak yakin. Ya. Kalau keputusan kita benar maka nggak ada masalah. Tapi kalau salah biasanya kita harus menghadapi dilema-dilema seperti ini. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut buah simalakama. Dimakan bapak mati, nggak dimakan ibu mati, kira-kira gitu, saudara. Ini buah simalakama, inilah yang disebut dilema. Atau yang sering dikatakan sebagai blunder dalam kehidupan ini. Nah, dalam situasi blunder atau dilema seperti ini, apapun yang kita lakukan pasti salah. Maju kena, mundur kena. Nah, karena itu sikap dan attitude kita di dalam menghadapi dilema ini yang tidak boleh salah. Keputusannya boleh salah, kita bisa menghadapi dilema apapun juga. Tetapi sikap atau attitude kita dalam menghadapi setiap dilema di dalam kehidupan kita, itu yang tidak boleh salah. Ya. Hari ini kita akan bahas bagaimana sikap terbaik kita dalam mengatasi dilema itu. Supaya kita bisa keluar dari dilema itu, mengatasi dilema itu dengan baik. Mari kita belajar dari seorang hamba Tuhan yang terkenal, sangat mengenal hati Tuhan, yaitu Daud. Kita akan lihat, nanti kita akan baca dari 1 Samuel pasal yang ke-29. Ya. Saya mau kasih backgroundnya dulu, supaya saudara ketika kita belajar, kita tahu backgroundnya dan connect-nya, ya, konteksnya apa. Kita sudah belajar dalam khotbah yang lalu, setelah kematian Samuel, Daud khawatir kalau dia ada di Yehuda, di daerah Israel, Saul akan lebih mudah menemukan dia dan membunuhnya. Karena Saul punya 3.000 tentara yang luar biasa, yang gagah perkasa. Sedangkan Daud cuma 600 orang yang mengikuti dia. Nggak balance, saudara ya. Karena itu Daud lari menjauhkan diri dari Saul ke padang gurun Paran. Sering ingat ya? Nah, padang gurun Paran ini ada di luar Israel, yaitu di tanah orang Filistin. Kalau kita lihat hanya sampai di situ saja, kita belum tahu picture-nya, belum tahu gambaran seluruhnya. Ya. Dari kejadian yang dialami Daud ini. Kelihatannya fine-fine saja, oke-oke aja. Ya.
Nah pertanyaannya, mengapa Daud bisa begitu ketakutan? Ya. Apakah dia tidak belajar dari sejarah bahwa Tuhan itu berdaulat atas keselamatan orang yang percaya kepadanya? Apakah Tuhan itu tidak berdaulat atas hidup orang yang percaya kepadanya? Ya. Ini menunjukkan Daud itu panik, saudara. Ya. Panik karena ketakutannya. Dia lupa bahwa Isabel itu diizinkan membunuh Nabot, tapi tidak membunuh Elia. Ya. Iblis diizinkan menjamah tubuhnya Ayub untuk dicobai, tapi tidak diizinkan menjamah jiwanya Ayub. Ikan besar diizinkan menelan Yunus selama 3 hari, tapi tidak selamanya. Herodes diizinkan memenggal kepala Yakobus dan Yohanes Pembaptis, tetapi tidak diizinkan membunuh Petrus. Ya, saudara lihat, ini semua adalah kedaulatan-kedaulatan Tuhan yang bisa dimengerti, dan Daud pun juga mengerti prinsip-prinsip kebenaran ini. Ketakutan Daud terhadap Saul ini, terhadap masalahnya dengan Saul ini, secara tidak langsung tanpa disadari mengalahkan imannya kepada Tuhan. Yang dia tahu begitu dekat dengan dia. Akibatnya Daud ini tidak tahu kapasitasnya, tidak tahu otoritasnya, tidak tahu di mana dia seharusnya berdiri. Dia lupa bahwa dia ini raja yang sudah diurapi oleh Tuhan, yang sudah ditunjuk oleh Tuhan untuk menggantikan Saul. Ini akibat Daud tidak fokus pada iman kepada Tuhan yang berdaulat atas hidupnya, tapi beralih fokusnya kepada masalah yang mengancamnya. Saudara lihat ya, ini gambarannya. Supaya kita ngerti kenapa Daud ini kok lari sampai ke padang gurun Paran. Seekor kutu anjing, by nature, sudah dibuktikan dia bisa melompat 30 kali lipat lebih tinggi daripada tubuhnya. Sudah tahu ya, kutu anjing yang sekecil begini, bisa lompat 30 kali tingginya dari tubuhnya. Satu hari ada seorang profesor yang taruh kutu anjing ini di dalam kotak korek api selama 1 bulan. Dicoba, dimasukkan ke dalam kotak korek api. Rupanya kutu anjing ini yang kerjanya melompat ini, tiap kali melompat dia kebentur sama tingginya kotak korek api. Nah setelah 1 bulan dibuka, ternyata kutu anjing yang sama ini tidak lagi bisa melompat 30 kali lebih tinggi dari tubuhnya. Dia cuma bisa melompat setinggi kotak korek apinya. Saudara, apa makna dari ilustrasi ini? Kadang kesulitan atau masalah yang terjadi dalam hidup kita, itu bisa membuat fokus kita pindah dari Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang punya kemampuan menolong kita tanpa batas, beralih kepada persoalan-persoalan, pengalaman-pengalaman, informasi-informasi yang terbatas di dalam kehidupan kita. Percaya kepada pengetahuan, ilmu pengetahuan, bahwa ya memang mesti begitu. Percaya kepada jurnal-jurnal, percaya kepada kata dokter, kata orang dan sebagainya. Bukan berarti kita tidak boleh atau menganggap itu semua salah, tidak. Tetapi fokus kita di mana? Ini yang paling penting. Ilmu pengetahuan, medis, dokter, kata orang, informasi ini itu boleh mengatakan apa saja, tapi yang penting fokus kita tidak boleh keluar dari iman kepada Tuhan yang berdaulat dan berkuasa dalam hidup kita. Kalau kita panik, kita ambil keputusan yang emergensi, yang mengakibatkan kita terjebak dalam dilema
dalam belenggu-belenggu dilema dalam hidup kita akan menyelesaikan persoalan, kita mau menyelesaikan persoalan dengan membuat persoalan yang baru. Karena itu jangan biarkan ketakutan atau kekhawatiran kita terhadap masalah bikin kita panik lalu ambil keputusan-keputusan yang bisa membuat kita masuk dalam jebakan dilema ini. Dilema ini seringkali tidak ada jalan keluarnya. Nah, sekarang saya mau lanjutkan kisah Daud ini. 1 Samuel pasal yang 29 mulai dari ayat yang pertama sampai yang ke-7. Orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka ke Afek. Sedang orang Israel berkemah dekat mata air yang di Yesreel. Maka ketika raja-raja kota orang Filistin berjalan lewat dalam pasukan-pasukan 100 dan 1000, dan ketika juga Daud beserta orang-orangnya berjalan lewat di belakangnya bersama-sama dengan Akis, berkatalah para panglima orang Filistin itu, apa gunanya orang-orang Ibrani ini? Jawab Akis kepada para panglima orang Filistin itu, bukankah dia itu Daud hamba Saul, Raja Israel yang sudah 1-2 tahun bersama-sama dengan aku, tanpa aku dapati sesuatu pun kesalahan padanya, sejak saat dia membelot sampai hari ini. Tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya serta berkata kepadanya, suruhlah orang itu pulang, supaya kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya. Dan janganlah ia pergi berperang bersama-sama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati tuannya, kecuali dengan memberi kepala orang-orang ini? Bukankah dia ini Daud yang dinyanyikan orang secara berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur dan aku memandang baik, jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara. Sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini. Tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota. Sebab itu pulanglah, pergilah dengan selamat, dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin itu. Nah saudara, sebagai lanjutan dari background tadi, dalam pelarian Daud dengan 600 orang yang mengikuti dia, akhirnya Daud ini tiba di Gad, ya, di kota Gad. Lalu dia menghadap Akis bin Maoh, raja kota Gad, dan tinggal di sana. Dan atas kebaikan Akis, lalu dia memberikan dataran Siklak kepada Daud. Ya. Sehingga sampai sekarang Siklak itu menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda. Nah dari Siklak ini Daud membantu Akis menyerbu orang-orang Gesur, orang Girsi, orang Amalek dan lain-lain. Dan semua jaran perangnya dibawa pulang ke Gad. Itu sebabnya Akis ini, Raja Gad ini percaya kepada Daud dan mengasihi dia. Bahkan menjadikan dia pengawal pribadinya. Satu ketika orang Filistin ini bertempur melawan orang Israel. Raja Gad, Akis ini ikut berperang membantu orang Filistin. Sebagai pengawal, Daud juga harus ikut berperang. Artinya, Daud harus ikut melawan orang Israel, bangsanya sendiri. Ya. Inilah dilema yang terjadi di dalam diri Daud. Karena semula dia cuma ingin menyelamatkan diri. Dia ingin lolos dari Saul. Dia cuma ingin lari sejauh-jauhnya dari Saul. Dia lari ke Gad. Dan secara langsung ketemu sama Akis. Tapi akhirnya sekarang Daud menghadapi masalah yang lebih besar. Yaitu apa? Dia harus menghadapi bangsanya sendiri. Harus perang melawan bangsanya sendiri. Sudah lihat di sini ya.
Persoalan Daud yang semula masalah pribadi antara Saul dan Daud, masalah pribadi dua orang, akhirnya jadi masalah nasional, masalah perang, melawan seluruh bangsanya, melawan seluruh Israel. Pertanyaan saya, kalau kira-kira Daud tahu ini bakal terjadi, kira-kira dia akan lari nggak ke Gad? Enggak, saudara. Enggak. Saya percaya enggak. Kenapa? Karena bagi seorang pahlawan seperti Daud, dia tidak akan pernah mungkin mau menjadi traitor atau pengkhianat bangsanya sendiri. Nggak bakal. Dia akan lebih berani menghadapi masalah pribadinya, menghadapi maut sendirian, daripada dia harus melibatkan seluruh bangsanya di dalam peperangan. Saudara, tidak jarang kita ini menghadapi akibat-akibat dilema seperti ini. Pada awalnya kita ini cuma mengambil jalan pintas. Tapi akhirnya kita maju kena, mundur kena. Maju salah, mundur salah. Apapun keputusan yang kita ambil, apapun yang kita lakukan pasti salah. Kenapa? Karena sudah terlanjur salah. Ya, saudara, kalau sudah menyimpang, makin lama menyimpangnya makin besar. Karena itu kita belajar, saudara. Belajar peka terhadap pimpinan Tuhan. Supaya kita tidak menyimpang. Andai kata kita menyimpang sedikit, kita langsung kembali. Enggak sampai terlalu jauh. Ya. Apa kelihatannya Daud salah ketika dia melarikan diri supaya tidak mati konyol? Tidak. Kelihatannya tidak salah. Pong dia menyelamatkan diri dari maut kok. Itu tidak salah. Tapi karena Tuhan tidak perintahkan, Daud lari keluar Israel, itu yang salah. Kalau Tuhan perintahkan, beda. Ketika Tuhan tahu Herodes akan membunuh bayi Yesus, dia perintahkan Yusuf dan Maria lari ke Mesir. Ya. Tapi bahkan Tuhan mengizinkan Sadrak, Mesakh, Abednego masuk dalam dapur api. Tuhan tidak perintahkan mereka melarikan diri dari Nebukadnezar. Tapi Tuhan izinkan Sadrak, Mesakh, Abednego ini masuk ke dalam dapur api. Kenapa? Karena Tuhan bisa menyelamatkan mereka dari dalam dapur api maupun sebelum masuk dapur api. Amin. Tuhan bisa menyelamatkan orang percaya. Tuhan bisa menyelamatkan kita dalam situasi apapun. Tuhan tidak pernah terhalang dengan masalah yang sebesar apapun yang terjadi atas kita. Kalau Daud tidak panik, dia pasti tahu bahwa keputusannya lari ke tanah Filistin itu salah. Karena dia tahu prinsip kebenaran Tuhan yang dia tulis sendiri di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik. Saudara, dia tahu persis sebaik-baiknya keadaan di luar komunitas. Pasti masih lebih bagus ada di dalam komunitas. Kalau Daud tidak panik, dia pasti tahu keputusannya lari ke tanah Filistin itu salah. Kenapa saya katakan begitu? Karena dia tahu prinsip kebenaran yang sudah Tuhan ajarkan kepadanya. Sehingga dia tulis di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11 tadi.
Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Daud tahu prinsip kebenaran ini. Sebagus-bagusnya keadaan di luar komunitas pasti tidak lebih bagus daripada di dalam komunitas. Inilah prinsip kesetiaan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita semua yang hari-hari ini ingin dirusak oleh dunia. Ada peribahasa Indonesia bilang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang. Amin. Ya. Sejelek apapun komunitas kita, tetap mereka adalah keluarga. Tetap adalah yang terbaik. Yang tidak boleh ditinggalkan. Tapi harus dibela, harus diperjuangkan. Tidak ada komunitas kita yang sempurna, saudara. Keluarga kita, gereja kita, persekutuan kita, pertemanan kita, hubungan kita dengan suami, istri, anak, orang tua, mertua, keluarga yang lain, tidak ada yang sempurna. Ya. Tapi apakah yang tidak sempurna ini terus ditinggalkan? Enggak. Sultan Syahrir pernah berkata begini, dia seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Dia berkata, hidup yang tidak diperjuangkan adalah hidup yang tidak pernah dimenangkan. Artinya kalau ada apapun yang terjadi dalam komunitas saudara, jangan pernah tinggalkan komunitas. Tapi bela komunitas saudara. Amin. Perjuangkan persoalannya. Karena mereka adalah komunitas yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Untuk kita kasihi, untuk kita bela, untuk kita perjuangkan. Yeremia 29 ayat yang ke-7 berkata begini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara bayangkan, ini firman Tuhan kepada orang-orang Israel yang ada di dalam pembuangan Babel. Firman ini disampaikan melalui Nabi Yeremia. Terhadap orang-orang di pembuangan aja, Tuhan bicara kepada Yeremia supaya mereka mengusahakan, artinya berjuang untuk kesejahteraan kota, tempat di mana mereka dibuang. Bahkan mereka disuruh berdoa untuk kota itu. Kenapa? Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan mereka. Kesejahteraan komunitas kita adalah kesejahteraan kita. Bayangin saudara ya, untuk kota tempat mereka dibuang saja, Tuhan mau supaya umatnya berjuang mengusahakan kesejahteraannya. Bahkan berdoa untuk mereka. Apalagi untuk keluarga. Apalagi untuk gereja. Apalagi untuk rumah tangga kita. Apalagi untuk persekutuan kita. Kita tahu jawabannya. Perjuangkan. Usahakan kesejahteraannya. Jangan apatis, jangan berdiam diri. Jangan cuek, jangan gak peduli. Karena itu kalau ada situasi emergensi dalam hidup ini jangan panik. Sebab ada Tuhan yang take control. Tuhan yang take control kehidupan kita. Tetaplah tenang. Karena hidup kita ini gak tergantung sama masalah kita. Tapi tergantung kepada Tuhan. Amin. Hidup kita
didrive oleh Tuhan, bukan didrive oleh masalah kita. Meskipun kita dalam situasi dilema akibat kesalahan atau keputusan kita di masa yang lalu, percayalah Tuhan tetap take control. Dia take control atas kehidupan kita. Hidup kita ada di bawah kekuasaan dan kedaulatan Tuhan. Ketika raja-raja orang Filistin ini berperang melawan tentara Israel, Raja Akis ikut baris di belakang mereka. Otomatis Daud mengikuti baris di belakang mereka. Raja-raja orang Filistin ini mengenali Daud. Lalu mereka minta Akis supaya Daud disuruh pulang. Karena mereka takut Daud ini akan mengkhianati mereka dalam perang melawan Israel. Akhirnya Akis menyuruh Daud pulang. Ini adalah solusi yang Tuhan bukakan untuk Daud. Sehingga dia bisa keluar dari dilemanya. Pertama, dia tidak perlu perang melawan Israel. Kedua, dia tidak perlu mengkhianati Akis yang sudah berbaik budi kepadanya. Ayat 8, 1 Samuel 29, ayat 8 sampai 10. Tetapi Daud berkata kepada Akis, apa yang telah kuperbuat? Dan kesalahan apa yang kudapati pada hambamu ini? Sejak saat aku menjadi hambamu kepadamu sampai hari ini. Sehingga aku tidak boleh ikut pergi berperang melawan musuh tuanku raja. Lalu Akis menjawab Daud, aku tahu, engkau ini memang kusukai, seperti utusan Allah. Hanya para panglima orang Filistin telah berkata, ia tidak boleh pergi berperang bersama-sama dengan kita. Jadi bangunlah pagi-pagi beserta orang-orang tuanmu ini yang datang bersama-sama dengan engkau. Bangunlah kamu pagi-pagi segera sesudah hari cukup terang bagimu dan pergilah. Saudara, kita lihat ini adalah solusi yang Tuhan berikan sebagai jalan keluar dalam dilema Daud. Dan kadang-kadang ketika Tuhan memberikan solusinya, Daud pura-pura tidak mau mengubah keputusannya, tidak mau ikut berperang dengan Akis. Mungkin dia gengsi, saudara. Dia tidak mau dianggap bodoh, pengecut, atau mungkin takut mati, dia malu sama 600 pengikutnya. Tapi apa yang harus dilakukan Daud sederhana. Dia cuma harus merendahkan diri. Harus rendah hati. Mau mengikuti jalan keluar yang Tuhan bukakan dalam keputusan, dalam dilemanya. Meskipun itu seolah-olah melawan keputusannya sejak semula. Bertentangan dengan apa yang dia sudah lakukan sejak semula. Kadang Tuhan seolah membiarkan kita melakukan kesalahan, supaya kita belajar dari kesalahan itu. Tapi kalau Tuhan sudah berikan jalan keluar, kita mesti rendah hati. Mesti berani merendahkan diri. Mengakui kesalahan kita dan mengikuti jalan keluar yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Daud pura-pura ngotot mau ikut perang. Padahal di dalam hatinya dia pasti bersyukur. Ayat yang ke-11. Lalu bangunlah Daud dan orang-orangnya pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin. Sedang orang Filistin itu bergerak maju ke Yesreel. Saudara, saya mau konklusikan, simpulkan bahwa cara efektif untuk mengatasi dilema, untuk keluar dari dilema kita, tidak ada lain, cuma merendahkan diri di hadapan Tuhan dan taat kepada jalan keluar yang Tuhan sudah berikan. Meskipun jalan keluar itu harus mempermalukan kita, harus membuat
harus membuka kedok kesalahan kita. Tidak apa-apa. Tapi itulah jalan keluar yang Tuhan berikan untuk mengatasi dilema dalam kehidupan kita. Amin.